Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sifat bunyi, yaitu dapat memantul dan diserap. Sudah siap teman-teman untuk belajar kali ini? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai bunyi, sumber bunyi, bagaimana benda dapat menghasilkan bunyi, dan bagaimana manusia dapat mendengarkan bunyi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat bunyi. Jadi, sifat-sifat bunyi itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan, dan yang kedua adalah bunyi dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai benda keras. Benda keras seperti apa? Benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Yang kedua adalah bunyi dapat diserap apabila mengenai benda lunak. Benda-benda lunak seperti apa? Contohnya ada seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, untuk lebih pahamnya, berikut ini Ustazah sajikan video mengenai sifat bunyi ya teman-teman. Coba diperhatikan. Teman-teman pernah memperhatikan nggak ketika anjing sedang bergonggong? Bagaimana bunyinya? Ya, sangat keras ya. Terus, pernahkah teman-teman perhatikan ketika anjing itu bergonggong di ruangan tertutup, apa yang terjadi? Akan ada suara yang saut menyaut, padahal anjingnya cuma ada satu. Mengapa demikian? Mari kita mempelajari mengenai sifat bunyi. Jadi, sifat bunyi itu ada dua, yaitu dipantulkan dan diserap. Coba perhatikan gambaran berikut, yaitu ketika air yang disiram, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, air itu akan memantul. Yang kedua adalah air itu akan diserap. Begitupun dengan bunyi. Ketika bunyi itu dikeluarkan dekat dengan permukaan, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bunyinya dipantulkan menuju sumber bunyi atau bunyinya akan diserap oleh permukaan. Nah, berarti permukaan seperti apa yang mampu menyerap dan permukaan seperti apa yang mampu memantulkan. Permukaan yang dapat memantulkan adalah permukaan yang keras, sedangkan permukaan yang mampu menyerap bunyi adalah permukaan yang bersifatnya lunak. Begitu ya teman-teman, itu merupakan sifat dari bunyi, dipantulkan dan juga diserap. Bagaimana teman-teman, sudah paham bukan mengenai sifat bunyi, yaitu dapat dipantulkan dan juga diserap. Nah, tadi bunyi itu dapat dipantulkan. Nah, hasil pantulan bunyi tersebut dibedakan menjadi tiga nih teman-teman. Yang pertama adalah bunyi pantulan akan memperkeras bunyi aslinya. Maksudnya gimana? Nah, ketika teman-teman berada di kamar nih, ketika kondisi ditutup, ketika teman-teman berteriak, maka apa yang terjadi? Bunyi akan semakin keras. Berarti itu disebabkan karena apa? Karena pantulan bunyi. Yang kedua adalah gaung. Gaung adalah bunyi hasil pantulan yang berurutan dengan bunyi asli sehingga tidak terdengar jelas. Nah, ketika teman-teman berteriak, ada suara yang saut menyaut dan tidak jelas, itu termasuk dalam gaung. Yang berikutnya adalah gema. Gema adalah bunyi hasil pantulan yang terdengar jelas dan lengkap karena terjadi setelah bunyi asli. Nah, teman-teman pasti pernah berteriak di suatu jurang atau di goa kan? Nah, apa yang terjadi? Ya, seperti ada pantulan bunyi. Ketika kita berteriak, "Datanglah," maka kemudian terdengar bunyi
datanglah. Nah, ketika suaranya itu jelas, berarti itu termasuk gema. Bagaimana teman-teman, sudah pahamkah mengenai sifat bunyi, yaitu dapat dipantulkan dan juga dapat diserap. Nah, untuk lebih pahamnya, jangan lupa untuk mengerjakan penugasan ya, yang sudah Ustazah titipkan kepada orang tua kalian. Tetap semangat belajar, semangat beribadah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.